pas lagi literasi. Jadi literasi tuh kayak teman-teman pagi-pagi semua duduk di lapangan, terus dia ceramah. Jadi kayak literasi gitu kan. Terus dia tuh bilang, perempuan-perempuan yang nggak pakai kerudung tuh, dia tuh layak diperkosa gitu lah intinya. Jadi dia tuh mungkin pengen ngasih tahu gitu ya, supaya kita tuh jaga aurat, tapi itu tuh justru dengan cara-cara yang yang salah gitu. Inovasi itu harus datang dari apa kebutuhan orang yang mau ditolong, bukan berdasarkan kita yang mau nolong masalah mereka gitu ya. Tapi itu kan dalam perspektif kita. Itu baik dalam perspektif kita yang mau nolong. Tapi itu baik juga buat dalam perspektif mereka yang mau ditolong. Anak ya berarti. Jadi inovasi itu nggak cukup datang dari niat baik. Harus survei dulu, harus penelitian dulu gitu. Jadi kalau mau bikin inisiatif, bikin program, project atau apapun, ya harus dilihat dulu kebutuhan si orang yang mau ditolong, bukan kebutuhan kita, bukan pengetahuan kita, bukan berdasarkan bukan mau kita lah. Jangan menormalisasi segala bentuk perundungan, baik verbal apapun non verbal ya. Dengan diselimuti atau dibahasakan sebagai candaan gitu. Karena semua berbuat terkadang dari candaan-candaan itu. Gitu. Itu harus dua arah lucunya. Ya, jangan lucu. Dong itu namanya bullying. Itu menarik tuh. For your information ya. Jadi kalau bercanda, ini mohon maaf, jangan ditangkap. Saya hanya ingin menyampaikan opini. Halo sahabat-sahabat JPPI semua. Kita ingin ini nih, teman-teman kita, aku mau perkenalkan, saya punya sahabat yang sangat hebat. Saya bukan sahabat dia. Kok gitu sih? Jadi samping saya ini Kakak Dias. Nah, Kakak Dias ini aktif di Forum Puan ya, dan juga youth-nya JPPI. Ini sering turun ke bawah untuk advokasi, timbang pemerintah ya, lebih sering kamu ya advokasi kayaknya ya. Oke Dias, sekarang aku mau nih ngobrol sama Dias tentang kemarin tuh kita dapat info sedih banget ya. Jadi ada satu anak pelajar meninggal karena dirundung, dibully di sekolahnya. Itu di daerah. Itu kan kacau kan. Nah teman-teman, nih Dias ya. Dias kan tahu ya, JPP itu selama 5 tahun nih kita monitoring kekerasan. Di tahun 2024, akhir tahun lalu, itu jumlah kasus kekerasannya itu nyampe ke angka 570-an, 73 something. Banyak kok? Banyak banget guys. Banyak banget kan? Nah, dan yang paling miris tau nggak apa? Apa tuh Bang? Nah, yang miris itu, tahu nggak? 46% pelakunya itu guru. Nggak? Dan ada 2 jenis kekerasan yang paling tinggi. Yang pertama itu kekerasan seksual, yang kedua perundungan atau bullying. Kacau kan? Nah, dia punya cerita apa nih yang mau di-share gitu sama kita, hasil dari mungkin mengadvokasi atau mengalami langsung di sekolah, karena aku tahu dia juga pernah menjadi seorang guru ya. Kok pernah ya? Sekarang masih guru ya, mungkin nggak di sekolah tapi gitu ya Dias ya. Enggak, sekarang udah enggak jadi guru. Tapi kan tetap jadi guru. Buat siapa? Ya buat someone yang kamu lagi. Nah, boleh Dias cerita dong gimana sih yang Dias amati gitu. Oke, baik guys. Sekenalkan nama aku Dias. Aku punya kacamata baru. So guys, untuk menjawab pertanyaan Bang Ahmad, itu memang sedih banget. Enggak, tapi ini parah. Yang sih Bang? Parah banget sih ini. Makanya pendidikan tuh harusnya menjadi tempat di mana anak-anak tuh merasa aman, ya nggak sih? Betul. Bukannya justru kayak mereka malah mengalami kekerasan, baik yang dilakukan oleh teman-teman sendiri atau bahkan gurunya yang harusnya menyayangi mencintai mereka.
Aku tidak bisa menerima. Kita semua nggak senerima ini. Iya betul. Jadi kalau misalkan sepengalaman aku nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa kamu. Pengalaman saya Heeh. guru di sekolah itu, kalau menurut pandangan saya itu masih feodal pertama-tama. Feodal ya. Oke. Yeah, I'm so sorry to mention this, but this is the fact. Feudalism is like sis dan langgeng di sekolah yang membuat apa ya, sekolah itu jadi tidak apa ya, kayak concernnya tuh cuma memproduksi ke sarjana atau memproduksi orang-orang yang lulus angka gitu-gitu, tapi bukan untuk membuat anak-anak itu bisa apa ya, menjadi human gitu. Jadi nggak itu yang jadi poinnya sih, dia sekolah itu justru tidak mengajarkan anak-anak itu menjadi human gitu, karena ya sistemnya tuh membentuk mereka untuk mereka itu apa ya, ada hierarki gitu di situ. Jadi sekolahnya tidak dengan cinta, sekolahnya tuh tidak dengan kemanusiaan gitu ya. Nah itu tuh yang bikin kekerasan di sekolah tuh jadi langgeng dan sometimes itu tuh dinormalisasi. Jadi kayak misalnya ada pembulian, terus nanti mereka berkedok itu kan bercanda kayak gitu. Nah itu kan juga normalisasi. Tapi ya karena sekolahnya juga kadang pelaku pembulinya juga misalnya ya guru itu sendiri. Misalnya kalau di sekolah aku tuh banyak banget anak-anak cowok yang dia itu feminin, tapi dia tuh dianggapnya kayak bencong sama si guru ini, dan guru ini mengolok-olok si anak ini. Padahal kan sebetulnya ya feminin atau maskulin secara tampilan itu kan belum tentu dia itu gay ya. Maksudnya itu tidak bisa apa ya, tidak bisa berarti nggak berarti si anak itu gay gitu. Tapi dia tetap mendapatkan perundungan bahkan dari si guru. Gitu, sehingga teman-temannya juga menganggap ya pasti itu normal untuk ngata-ngatain si anak ini, karena gurunya juga ngatain gitu. Ngatain juga. Atau paling tidak gurunya juga menormalisasi itu gitu. Menormalisasi itu. Jadi gurunya itu tidak membuat si anak-anak ini untuk menjadi manusia yang tidak represif gitu, justru melanggengkan kekerasan itu gitu. Jadi ya begitulah. Dan juga kekerasan seksual di sekolah itu masih banyak banget. Aku punya cerita tentang seorang guru BK. Wow. Itu guru BK tuh? Iya, jadi si guru BK ini dia itu usut mempunyai hubungan dengan seorang murid. Aduh. Kan nggak boleh ya guys. Jadi aku mau menjelaskan di sini, berpacaran atau punya hubungan dengan anak di bawah umur itu bagian dari kekerasan seksual, namanya child grooming. Child grooming ini seringkali dinormalisasi sama orang-orang gitu, karena ya menganggap itu tuh adalah cinta gitu, sesuatu yang romantis gitu, padahal enggak. Anak-anak muda itu sangat-sangat rentan untuk dimanipulasi, dieksploitasi baik secara mental maupun finansial gitu ya. Jadi kasusnya tuh banyak banget dan itu tuh berbahaya untuk mereka gitu. Nah, ini tuh ada guru BK yang dia itu punya hubungan sama murid, padahal dia udah ini dan udah tapi dia menganggap ya udah itu cuma dekat aja gitu. Padahal ya si bocah ini udah terikat gitu dengan si bapak ini. Nah, maksudnya yang harus di-highlight itu kan anak itu dia taunya dia sayang sama bapak itu. Ya karena dia udah dimanipulasi gitu. Yeah. Jadi itu yang bahaya sih, karena dia akhirnya jadinya ada temuan juga katanya dia itu ada kayak foto-foto yang jadi kayak ada guru, jadi pas acara edufair si guru BK ini pernah ngasih link drive untuk teman-teman bisa ngupload foto di link itu, tapi dia salah ngasih linknya. Yang dia kasih link itu malah link foto pribadi dia, dan di situ ada foto si bocah itu yang seksi gitu. Jadi pas anak-anak buka link itu dia ada foto si bocah itu yang ada buktinya apa itu. Terus kemudian linknya baru diganti gitu, jadi kayak dia salah ngasih link gitu. Tapi itu kesaksiannya banyak karena anak-anak murid itu pada cerita sama aku dan itu udah jadi rahasia umum.
Nah, yang jadi masalah di sini adalah kenapa kok dia masih bisa tetap ngajar? ngajar. Itu kan jadi pertanyaan. Dan ternyata semua orang tuh kayak ya udah, semua guru-guru di situ tuh nggak ada yang berusaha untuk menghentikan itu. Artinya sistemnya ada yang salah. Ada yang salah. Kok bisa orang-orang tuh menormalisasi itu gitu? Itu kan nggak boleh. Gitu. Oke, itu korbannya satu gitu ya. Kalau nggak ada orang yang speak up, nanti mau berapaan coba yang dia gitu? Yang jadi korbannya. Iya. Gitu. Atau bisa jadi mungkin udah banyak kali korbannya. Bisa jadi, kita nggak tahu kan, karena nggak ada yang lapor. Nggak ada. Itu juga jadi masalah. Ini peran kan benar. Gitu. Iya tuh. Terus gimana lagi tuh? Artinya berarti kan kalau aku lihat dari ceritamu ya, pertama itu membuktikan bahwa betul guru itu masih mendominasi pelaku kekerasan di sekolah, guru dan lalu siswa ya. Itu kan faktanya. Terus kedua, guru itu punya banyak cara ya, termasuk memanipulasi tadi itu ya, memanipulasi perasaan si murid, memanipulasi pikiran murid untuk mau patuh nurut sama dia, karena gaya-gaya feodal dari itu. Terus yang ketiga, nggak ada tuh murid yang berani speak up, ya Jadi kan? mereka tuh speak up-nya kayak itu menjadi gosip. Iya, itu malah jadi double kan, si korban itu udah malah dilakukan kekerasan melalui tadi dengan manipulasi guru, terus jadi bahan gosip teman-temannya dan mungkin guru-guru lain gitu yang tahu, itu kan jadi double korban tuh dia tuh. Karena ya guru-guru yang lain juga kayak justru malah menghina si anak ini gitu. Jadi menurut aku ya sistemnya itu tidak membuat konsep kesetaraan gender itu tidak meresap gitu ke otak si guru-guru ini. Iya si guru benar. Jadi secara sistem nih guru-gurunya itu nggak punya konsep kesetaraan gender. Ya, guru dan murid juga kan. Artinya guru pelaku utama, terus murid juga karena terlihat dari ketidakberanian murid untuk benar-benar lawan gitu ya. Selain dia nggak tahu kalau dia korban. Jadi dia nggak punya pengetahuan apakah dia korban, apakah dia. Jadi ketidaktahuan dia terkait kekerasan seksual itu membuat dia tuh nggak tahu sebenarnya dia itu adalah korban dari kekerasan seksual, karena nggak ada yang ngasih tahu, dan itu tuh masalah besar. Iya. Kayak misal kita punya angka kekerasan di kampus, kan selalu dikasih tahu kan, angka kekerasan di kampus itu lebih tinggi daripada di jenjang sekolah manapun. Itu tidak menandakan kalau misalkan kekerasan di kampus itu lebih banyak daripada di sekolah. Ya karena anak di kampus itu udah ngerti. Iya. Udah paham, oh ini ada kekerasan. Oh ini misalnya terjadi pelecehan gitu. Terus juga mereka banyak support ya kayak UMKM gitu atau apalah, lembaga-lembaga yang bisa menolong mereka. Lah coba kalau anak SMA, SMP, apalagi SD. Gimana kita bisa tahu angka kekerasan yang ada di sana kalau mereka aja nggak tahu mereka korban. Iya. Jadi itu tuh serem gitu. Karena si gurunya ini secara sistem mereka nggak dibentuk supaya mereka tuh punya pemikiran kalau kekerasan seksual itu tuh bisa apa aja bentuknya gitu. Nggak harus, kalau misalkan kita lihat di SD, SMP, SMA gitu, pasti kasus kekerasan tuh yang di berita itu pasti misalnya kalau udah dikekerasan, kalau udah dipukul misalnya. Tapi itu kekerasan tuh nggak cuma itu. Ya bener ada kekerasan verbal. Ngatain misalnya tuh brut banget, real itu terjadi. Nggak boleh kan, itu kekerasan seksual, pelecehan verbal. Ya kayak gitu. Kayak yang belum lama itu di depan kelas gitu misalnya ngeritik cara dandan dan lain sebagainya. Kalau itu kan juga bagian dari kekerasan kan, verbal lah gitu. Artinya namanya kekerasan itu kan menghina, menindas gitu, baik dalam bentuk fisik atau non fisik gitu kan. Nah itu memang literasi kekerasan itu masih lemah ya. Harusnya itu tugasnya guru. Jadi bahkan gurunya di guru agama ini saya mendengarnya sendiri. Dia bilang gini, pas lagi literasi. Jadi literasi tuh kayak teman-teman pagi-pagi semua duduk di lapangan, terus dia ceramah. Jadi kayak literasi gitu kan. Terus dia tuh bilang perempuan yang nggak pakai kerudung tuh, dia tuh layak diperkosa gitu lah intinya. Jadi dia tuh mungkin pengen ngasih tahu gitu supaya kita tuh jaga aurat, tapi itu tuh justru dengan cara-cara yang salah gitu. Jadi kan kita bisa malah ngajarin anak untuk menormalisasi
kekerasan berdasarkan pakaiannya Mm-mm. nggak bisa. Iya tuh apa? Ya berarti kan emang literasi atau paling tidak pemahaman guru tentang kekerasan di sekolah itu masih jauh dari kata baik ya, artinya masih buruk lah. Nah itu dan terbukti kan tadi banyak guru yang jadi pelaku. Terus kamu Dias juga cerita tadi tentang beberapa kasus dan kasus yang pernah didampingi JPPI kan juga di Cigombong, Bogor itu kan apa namanya kasusnya tuh guru tuh yang jadi pelaku, guru agama lagi di salah satu SMP negeri. Artinya itu tau apa literasi guru tuh belum ya belum. Belum, kita belum nyampe. Jadi Ah, di sisi mindsetnya aja kita belum sampai. Jadi gimana kita mau punya pendidikan yang ramah dan inklusif kalau misalkan gurunya aja masih belum sampai titik mindsetnya. mm-mm. Terus kan mau ada guru BK tuh, Kemendikbudrismen nyuruh semua guru untuk menjadi guru BK, punya keterampilan konseling kayak gitu-gitu. Nah itu menurut dia tuh gimana tuh? Menurut ini masalah juga sih. Oke, Jadi kan dia nggak punya pemahaman ya, maksudnya beda ya. Guru BK aja belum tentu yang tadi aja yang kamu kan ceritain itu guru BK kan? dia belum tentu bisa jadi guru BK yang baik gitu ya. Hmm. Apalagi yang nggak punya pemahaman tentang konseling. Oke, Dan permasalahannya lagi adalah Mendikbudrismen bisa nggak mensejahterakan guru dulu sebelum dia harus menerima masalah-masalah anak. iya benar-benar. Bisa guru BK di sekolah aku tuh yang dulu ya ada 3. Satu ini yang penjahat, penjahat Oknum. melakukan kekerasan. Itu yang melakukan kekerasan dan kedua itu adalah pembunuh perempuan. Oke. Dia itu satu perempuan ini harus menanggung ratusan anak. Jadi setiap hari dia curhat, gue capek. Karena dia harus menerima masalah anak-anak. Psikolog aja pasiennya 1 bayar 500.000. Bayangin lah, kenapa Bu saya tuh dari keluarga miskin, Bu saya digebukin sama saya, Bu saya dikepretin sama bapak saya. Karena dia ngomel. Ini bisa disejahterain nih guru BK. Kalau ngesejahterain guru BK aja nggak bisa, jangan yang semua bisa jadi guru BK. Itu dulu guru. Begitu. Artinya ada prioritas lah. Gak cuma Kemendikbudrismen ya. Pengen bikin inisiatif program itu tuh survei dulu gitu loh, jangan kayak sembarangan kayak gitu loh. Kayak mama saya aja setiap hari mau disusun MBG. Kata mama, oh duit nak, capek kering gitu cenah. Ya kasihan mama saya pak, tiap hari ngurus MBG kagak ada duitnya, capek kayak pengen pingsan. Dia sampai rasanya pengen bolos kayak gitu, tapi sampai ngurusin MBG. Jadi dia juga maksudnya guru udah punya jobnya masing-masing nih, terus disuruh double job lagi dikasih pressure yang lebih banyak dengan apa ya bayaran. Iya. Sebenarnya prioritas itu ya pemerintah tuh istilah gurunya gimana supaya guru tuh punya kesejahteraan yang layak gitu kan, ketimbang harus nambah karena kasus-kasus kekerasan yang terjadi itu kasus yang banyak dilakukan oleh guru gitu, terus tiba-tiba nyuruh guru jadi BK semua, padahal secara teori atau secara konsep pendidikan itu kan juga tentang psikologi kan, artinya mendidik anak itu dulu mereka kuliah tentang keguruan tuh dia belajar tentang psikologi kan. Problem-problemnya itu adalah problem yang cukup dilakukan oleh misalnya di sekolah misalnya. Pemerintah hanya dari regulasinya. Tapi yang PR yang paling penting pemerintah lakukan itu adalah kesejahteraan guru kan. Nambah job MBG itu harus MBG guru-guru dikasih guru yang jadi tugas itu ya 100.000 doang tapi dikasih 100.000. Gimana dia? Artinya berarti kalau ya istilahnya untuk mengakhiri diskusi singkat nih, kira-kira apa sih yang mau dia mention gitu ke pemerintah atau juga ke para guru? Baiknya pemerintah tuh jangan gegabah dan jangan rush gitu dalam
apa ya, menyelesaikan masalah gitu. Saya mau ngasih tahu nih kalau bapak ibu belum tahu ya, inovasi dengan niat baik aja itu nggak cukup. Oke, niat bapak dan ibu baik untuk menyelesaikan masalah, tapi itu nggak cukup. Inovasi itu harus datang dari apa kebutuhan orang yang mau ditolong, bukan berdasarkan kita yang mau nolong. Kita mau nolongin misalkan anak-anak supaya semua guru bisa apa ya, ibaratnya bisa nanganin masalah mereka gitu ya. Tapi itu kan dengan perspektif kita. Itu baik dalam perspektif kita yang mau nolong. Tapi itu baik itu buat dalam perspektif mereka yang mau ditolong. Anak ya berarti. Jadi inovasi itu nggak cukup datang dari niat baik. Ya, harus survei dulu, harus penelitian dulu gitu. Jadi kalau mau bikin inisiatif, bikin program, project atau apapun, ya harus dilihat dulu kebutuhan si orang yang mau ditolong, bukan kebutuhan kita, bukan pengetahuan kita, bukan berdasarkan, bukan mau kita lah. bukan mau. Ya oke, kita bagus, tapi bagus dari pandang si orang yang mau. Mohon maaf, jangan ditangkap. Saya hanya ingin menyampaikan opini. Lihat dari apa yang Dias ini alami, lalu Dias perhatikan, artinya memang ada concern pertama di istilahnya gimana meningkatkan kapasitas pemahaman dan kapasitas skill guru dalam upaya mendampingi anak supaya dia tidak menjadi korban atau pelaku perundungan. Artinya anak tidak menjadi korban dan pelaku perundungan, dan guru juga tidak menjadi pelaku perundungan. Jadi biar sama-sama saling menjaga gitu. Pemerintah sibukkanlah dirinya dalam upaya-upaya konkret mensejahterakan guru, mulai dari salarinya misalnya, di mana guru yang hari ini masih ada yang digaji 300.000 per bulan gitu, ada yang 300, 700.000, sangat jauh dari kata sejahtera lah gitu. Jangan terlalu inilah gitu pemerintah, PR-nya itu besar sekali tentang guru. Terus terakhir tuh yang perlu di-highlight juga, jangan menormalisasi segala bentuk perundungan, baik verbal apapun non verbal ya. Dengan diselimuti atau dibahasakan sebagai candaan gitu. Karena semua berbuah terkadang dari candaan-candaan itu. Itu harus dua arah lucunya. Ya, jangan lucu. Itu namanya bullying. Itu menarik tuh. For your information ya. Jadi kalau bercanda. Nah ini udah bisa jadi closingnya nih, jadi bagus itu. Jangan bercanda-bercanda doang, tapi harus lucu bareng-bareng, ketawa bareng-bareng gitu ya. Oke, sahabat-sahabat CPP, terima kasih banyak. Dias, terima kasih. Silakan kembali lagi bekerja, karena saya meminta Dias di tengah-tengah dia sedang mengerjakan suatu kerjaan yang sangat penting. Deadline-nya jam 2 malam ini ya, 2 dini hari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.